banyak omong itu bukan bukti pikiran seorang bijaksana. Jadi jangan dikira banyak ngomong, banyak ngasih kajian, banyak cerita macam-macam itu terus dia jadi bijaksana. Justru orang yang bijaksana itu biasanya tidak banyak ngomong. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya Thales punya pandangan yang khas. Kalau hari ini mungkin disebut animisme. Kalau menurut Sokrates disebut hilezoisme. Jadi Thales punya pandangan segala hal itu punya jiwa. Jadi jiwa itu adanya tidak hanya di manusia atau binatang, tapi segala hal punya jiwa. Ini namanya animisme. Kalau dalam peradaban manusia kan sebelum animisme kan biasanya ada dinamisme. Kalau dinamisme dalam benda-benda, dalam segala hal ada daya. Beda ya antara jiwa dengan daya. Kalau daya ini kekuatan, power. Kalau animisme itu jiwa. Anima itu kan jiwa. Kayak di Jawa misalnya ada danyang-danyang. Danyang ini kan jiwa, tidak sekedar daya. Tapi kalau di akik saya ada kekuatannya bisa. Ini kalau ini daya, dinamisme. Tapi kalau akik saya ini ada penghuninya loh, ada jiwanya. Itu berarti animisme. Ada jiwanya di situ. Ini yang menghuni di sini, nah itu berarti animisme. Tapi kalau hanya kekuatan itu dinamisme. Nah, kalau Thales itu lebih cenderung segala sesuatu ada jiwanya. Itu mungkin ada hubungannya dengan pandangan-pandangan Yunani saat itu. Kalau di Yunani saat itu kan segala sesuatu ada dewanya. Laut ada dewanya, gunung ada dewanya, apa-apa ada dewanya. All things are full of God. Karena peradaban manusia itu kan peradaban yang berkembang. Kebertuhanan, nanti ada kalau yang belajar antropologi apa sosiologi agama, kebertuhanan manusia itu berkembang seiring peradabannya. Ya termasuk zaman Yunani ini. Mulanya orang kenal tentang jiwa itu kan setelah orang kenal tentang daya. Jadi perkembangannya dinamisme, kemudian animisme, setelah animisme terus kepercayaan pada dewa-dewa. Setelah kepercayaan pada dewa-dewa, percaya pada dewa tertinggi. Setelah itu baru puncaknya monoteisme. Hanya ada satu dewa. Itu nanti ada hubungannya dengan kultur budayanya manusia. Kapan orang dinamisme, kapan orang animisme, kapan orang kemudian percaya dewa-dewa. Karena jiwa-jiwa ini kalau semakin memperson, lama-lama dia jadi dewa. Semula cuma penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dikasih sajen-sajen, lama-lama mungkin jadi levelnya naik jadi dewa. Nanti dewa-dewa ini dibayangkan karena banyak, terus ada hierarkinya. Ada dewa yang level tinggi, ada yang prajuritnya, anak buahnya, gitu kan. Lama-lama ada gagasan tentang dewa tertinggi, dewa paling besar, High God. Pada akhirnya muncul gagasan, loh kalau ada dewa tertinggi yo berarti yang dewa, yang Tuhan satu-satunya yang tertinggi ini. Terus lahir monoteisme. Jadi itu sosiologi, antropologi, agama. Nah, pandangannya Thales itu di level segalanya adalah God. All things are full of God. Segala sesuatu penuh dengan unsur ketuhanan. Ini kalau dijelaskan semacam ini rasanya kayak primitif masa lalu, tapi jangan salah, asumsi all things are full of God itu nanti banyak masuk ke tradisi-tradisi mistik. Termasuk kalau dalam Islam ya beberapa
penjelasan-penjelasan sufistik. Bahwa alam semesta ini adalah tajallinya Allah, manifestasi dari jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada unsur ketuhanan di dalamnya. Oke, kapan-kapan kita jelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau dalam filsafat agama dikenal aliran panteisme dan panenteisme. Kalau panteisme itu semuanya Tuhan. Tuhannya jadinya banyak. Tapi kalau panenteisme, semua hal punya unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Ada dimensi ilahiyahnya. Itu bukan Tuhan. Oke. Jadi itu pandangannya Thales tentang jiwa. Agama oke, tapi jangan dogma. Katanya Thales, Sultaism atau dogma is precursor of ruin. Dogma itu adalah precursor. Precursor itu awal dari ruin, kehancuran. Jadi pertarungan antar dogma, lahirnya dogma-dogma itu biasanya jadi awal kehancuran. Manusia kalau ada di titik dogma biasanya terus yang main emosinya. Tidak mau kalah dan tidak mau salah. Akhirnya apa? Ketika semuanya begitu, yang terjadi terus konflik. Kalau sudah konflik, yo pasti masuk ke ranah selanjutnya, ruin. Ruin itu kehancuran. Jadi hati-hati dengan perilaku tidak mau kalah, tidak mau salah. Kalian sebagai manusia, yakinlah bahwa kadang-kadang yo kita ini salah. Dan kalah juga tidak apa-apa. Kenapa kok sepak bola ada tawurannya? Karena tidak mau kalah. Kenapa kok hari ini banyak konflik? Karena semuanya tidak mau salah, tidak mau kalah. Pinginnya menang kabeh. Loh, kalau menang semua, ya jangan tanding. Kalau ada tanding itu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menang kalah itu biasa, salah juga biasa asal disadari dan mau memperbaiki. Oke, jangan masuk ke ranah ini, surtaisip. Sebenarnya nggak persis dogma, tapi dogma yang kaku, yang dianggap paten, nggak boleh diubah-ubah. Itu katanya Thales, precursor of ruin. Babak pertama, awal dari kehancuran. Nggak mau kalah, nggak mau salah. Ya kalau sepak bola nggak mau salah, ya bolanya jangan satu. Beli bola aja sendiri-sendiri terus lepok-lepok ke dewe, tuku gawang dewe, wis rapopo, menang kabeh kalau gitu. Oke, jadi itu pendapatnya tentang agama dan jiwa. Kalau tentang politik, Thales pendapatnya mungkin mirip Indonesia. Dia lebih suka negara kesatuan, bukan federasi. Jadi satu ketika ada daerah Ionia yang terancam serangan dari Persia. Terus Thales ngasih nasihat, sudahlah, ini ada yang tersentral, yang lain merupakan bagian dari sentral tadi. Jadi ya, ada yang bersatu dan ada yang mendukung. Jadi tersentral dan bersatu, itu model-model negara kesatuan. Itu pendapatnya tentang politik. Jadi itu gagasan-gagasan umumnya dari Thales. Sekarang kita baca ayat-ayatnya Thales, fragmen-fragmen pemikirannya. Agak banyak karena orang ngertinya ya potongan-potongan, bukan buku. Yang pertama, if there is neither excessive wealth nor immoderate poverty in nation, then justice may be said to prevail. Ini menarik parameter dari Thales. Jadi untuk ngecek keadilan sudah jalan apa belum, cirinya gampang.
Kalau sudah tidak ada orang yang sangat kaya atau sangat miskin, berarti sudah ada keadilan. Kalau masih ada sangat, berarti belum. Excessive wealth nor immoderate poverty. Kamu kan sering beralasan, lupa kaya dan miskin itu kan sudah takdir. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin, biar ada yang saling membantu, iya. Cuma keadilan itu akan disebut sukses kalau menurut Talis, kalau iya tetap ada orang kaya dan orang miskin. Tapi tidak boleh ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Kalau ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin, berarti belum ada keadilan. Harus berjuang lagi. Jadi yang sini berlebih-lebihan sampai beli pulau, yang sini rumah aja tidak punya. Itu berarti ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Harus ada strategi untuk memangkas jarak antara yang kaya dan yang miskin. Dilenyapkan ya memang tidak mungkin, selalu ada beda, pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi ini rumus simpel dari Talis. Ayat kedua. Ayat kedua ini sifatnya tanya jawab. Ini quote panjang, saya potong-potong. Jadi ini pertanyaan. Ini hanya orang pinter yang ditanya sebanyak ini terus dijawab dan pas jawabannya. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Talis. Jadi ada pertanyaan, what is that is most beautiful? Apakah yang paling indah? Jawabannya Talis, the universe, alam semesta. For it is the work of God. Karena alam semesta ini adalah karya Tuhan. Itu satu kalimat tapi luar biasa. Jadi alam semesta ini karya Tuhan dan pasti indah. Jangan berani-berani kamu menyebut ciptaannya Allah itu sebagai tidak indah. Mungkin standar keindahanmu saja yang beda. Jadi pasti indah. Alam semesta ini pasti indah. Kenapa? Karya Tuhan. Keindahan, kalau bulan lalu kan kita belajar keindahan adanya di harmoni, adanya di kenyamanan. Dan dunia ini sudah pas, persis, luar biasa untuk ditinggali manusia. Jadi the universe, alam semesta. Jadi kalau ada yang tanya, apa yang indah? Segala hal yang diciptakan oleh Allah itu indah. Kalau ada kerusakan, kekacauan, biasanya itu karya kita, manusia yang, makanya kan dulu waktu kita mau dideklarasikan sebagai khalifah kan malaikat protes. Ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau turunkan yang kerjaannya, karakternya itu merusak, yaitu manusia. Tapi kalau hakikatnya karya Allah itu indah. Tadi saya bilang manusia kalau dihitung sejak Nabi Adam itu berarti sekitar 6.000-an tahun ke sini. Padahal bumi itu usianya sekitar 3,4 miliar tahun. Jauh lebih tua. Berarti kita ini memang hanya setitik kecil dari alam semesta. Dan sangat sementara, itu pun sebentar lagi kiamat. Berarti usia kita kan hari ini 5.000-an, anggap aja 6 ya. 6.000 tahun sebelum Masehi plus sekarang kan masih 2000-an. Jangan-jangan kita nanti nggak nyampe 10.000. Sudah kiamat, sudah bubar. Oke, apa yang terjadi setelah bubar bukan urusanmu. Kamu cari selamatmu sendiri aja. Oke, jadi yang pertama itu. Yang paling indah apa? Alam. What is most powerful? Apa yang paling kuat? Necessity. Necessity itu apa? Mungkin bisa kamu terjemahkan takdir. Because it triumphs over all things. Karena necessity itu dia menang atas segala sesuatu. Kamu kan sering kalau ada sudah melakukan apa saja terus gimana mas sukses? Enggak apa-apa, sudah takdirnya. Jadi takdir itu selalu menang.
Tidak mungkin tidak. Berarti apa? Dia yang paling kuat. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? To know oneself. Mengenali diri. Ini yang padahal tiap hari kita tekankan, ternyata paling sulit mengenali diri itu. Kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kamu terlalu pede atau terlalu undervalued, overvalue atau undervalue, menilai dirimu, memahami hakikat dirimu, to know yourself. Sebenarnya kamu bisa atau sebenarnya kamu tidak bisa, itu kita sebenarnya susah sekali ngukur ini, to know oneself. Paling susah. Apalagi memahami orang lain. Jadi memahami diri begitu susahnya, memahami orang lain mestinya 2 kali lipat susahnya. Cuma kita lebih asik memahami orang lain biasanya. Oke. What is most easy? Apa yang paling mudah? To give advice. Memberi nasihat. Tutur-tutur itu paling gampang wis. Jadi menasihati orang itu paling enak memang. Begitu kita menasihati kan kita merasa besar, merasa superior, merasa penting, merasa dan gampang. Ada temanmu lagi susah ngapain ini, kamu tinggal bilang sabarlah, hidup ini. Ya, kayak kamu orang yang paling sabar di dunia. Paling gampang ngasih nasihat. Jadi yang paling sulit memahami diri sendiri, yang paling susah adalah yang paling gampang adalah memberi nasihat. Jadi kalau ingin melakukan hal yang mudah itu memberi nasihat. Mendengarkan nasihat itu susah, tapi memberi nasihat gampang. Oke. Bagaimana caranya kita hidup yang baik? To do nothing we would condemn in others. Jangan lakukan sesuatu yang itu kalau dilakukan orang lain itu akan kita celah. Kalau ada orang nyopet kita marah, ya jangan nyopet. Kalau ada orang maki-maki kita tidak suka, ya jangan maki-maki. Rumusnya cuma itu, katanya Thales. Jadi saya ini harus hidup yang gimana sih? Hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu tidak suka, akan kamu celah. Berarti hidupmu sudah baik kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu. Kemudian, what is necessary to happiness? Apa kuncinya kebahagiaan? A sound body and a contented mind. Ya sama ini kan. Badan yang sehat dan jiwa yang stabil. Badan sehat itu pasti, jiwa stabil ya. Ya sehat lahir dan batin, kamu pasti bahagia. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? Memahami diri sendiri. Apa yang paling mudah? Memberi nasihat. Bagaimana cara hidup yang baik? Hiduplah dengan tidak melakukan apa yang kalau itu dilakukan orang lain kamu tidak suka dan kamu akan mencela. Apa yang membuat bahagia? Lahir sehat, batin sehat. Dua-duanya penting ya. Yang mementingkan batin saja, lahirnya sakit juga tidak akan bahagia. Tentram-tentramnya batinmu, kalau pas pilek, pusing, mencret itu juga tidak akan tentram. Bayangkan kamu sedang mules gitu kan, kamu tidak mikir lagi. Batinku tentram, puisi tentang cinta, tidak ada artinya semua. Ketika fisikmu tidak sehat. Ya kebalikannya. Kalau jiwamu juga sedang goncang, juga fisik sehat, hal-hal lahir yang bagus juga tidak ada artinya. Jadi dua-duanya penting. Terus yang kedua itu, ayat yang ketiga tentang waktu. Dulu kita pernah kuliah panjang lebar tentang waktu. Kalau katanya Thales, sederhananya gini loh. Time is wisest because it discover everything. Time is the wisest of all things, for it bring everything to light. Waktu adalah yang paling bijaksana, karena waktu yang menemukan semuanya.
Dan yang kedua, waktu adalah yang membuat segalanya bercahaya, semuanya selesai. Jadi waktu itu sesuatu yang paling bijaksana. Banyak masalah yang selesai dengan waktu. Kadang-kadang ada masalah yang kalau kamu pikir sendiri, sumpek solusinya gimana ini, enaknya aku gimana, tapi alah sudahlah, pasrah saja, serahkan saja, ditunggu waktunya dan selesai sendiri. Hari ini mungkin kamu patah hati, diputus pacarmu, kan gelap itu semuanya, aduh, tapi lama-lama dia selesai. Tanpa harus kamu capek-capek nyari obat kemana, nyari dokter kemana, tunggu saja nanti selesai. Mungkin kamu membayangkan mau ujian, wah besok kalau ujian gimana ya Pak, pusing gimana, alah tunggu saja, berapa jam ujiannya, 2 jam, 3 jam lagi urusanmu selesai. Jadi apa-apa tinggal tenang aja, waktunya akan. Pak, apa bisa ya Pak besok saya lulus ujian, ujianmu kapan? Bulan depan. Oh tunggu saja, bulan depan, setelah itu urusanmu selesai. Waktu yang paling bijaksana. Jadi kalau kamu galau, urusanmu pusing apapun, jawablah pakai waktu kalau memang kamu tidak nemu jawabannya. Jadi misalnya urusanmu tentang apa tahun depan, ya jawab saja, insya Allah tahun depan plus 1 hari selesai urusanku. Entah selesai dengan hasil apa. Lalu kalau ada masalah lagi Pak, ya tambahi waktu lagi. Nanti lama-lama selesai. Jadi time is wisest. Yang paling bijaksana itu waktu. Dia bisa menyelesaikan masalah apapun. Bahkan mungkin yang seolah-olah tidak ada harapan. Oke, selama kamu masih punya waktu, kamu akan punya harapan. Tidak ada orang yang hancur sama sekali saat dia masih punya harapan. Itu pandangan Thales selanjutnya tentang harapan. Harapan adalah kepunyaan kita semuanya. Tidak ada satupun orang yang hidup tanpa harapan. Sekaya apapun kamu, kalau tidak punya harapan, maka kamu miskin. Semiskin apapun kamu, kalau masih punya harapan, kamu masih kaya, masih bisa hidup panjang. Jadi yang penting harapan. Kan banyak cerita kayak di Korea itu, artis terkenal, kaya, malah bunuh diri. Kenapa? Dia sudah tidak punya harapan lagi. Apa saja dia punya, hanya satu yang tidak dia miliki, harapan. Hidupnya merasa buntu, stuck, tidak bisa berkembang lagi. Kadang-kadang mahasiswa itu yang sudah lulus lebih sumpek daripada yang tidak lulus-lulus. Kenapa? Yang tidak lulus-lulus masih berharap bisa lulus. Sementara yang sudah lulus, lah terus aku mau ngapain ini? Jadi kenapa kamu bingung nyari cantolan harapannya apa lagi? Jadi kalau masih ada, kamu tidak lulus kan masih ada targetnya. Saya pengen lulus Pak, pengen segera lulus, masih ada targetnya, ada yang diharapkan. Tapi begitu harapan terpenuhi, kalau kamu tidak punya target lagi, ya kamu bingung hidup mau apa lagi. Jadi kuncinya ternyata harapan. Dan harapan berarti ada hubungannya tadi dengan waktu. Waktumu pasti masih ada sepanjang kamu punya harapan. Dan selama kamu masih punya waktu, masih ada kesempatan untuk apapun yang kamu harapkan. Oke, jadi itu nasihatnya Thales. Selanjutnya, ini juga potongan jawaban dari pertanyaan. Ada orang tanya pada Thales, someone asked him if it would be possible to hide evil from the gods. Ada orang tanya, Thales, mungkin tidak ada kejahatan yang bisa kusembunyikan dari Tuhan? Jawabannya Thales, not even in your thought. Bahkan kejahatan yang hanya terbayang saja di pikiranmu bisa ketahuan oleh Tuhan. Jadi hati-hati, kalian sering pakai adagium, adillah sejak dalam pikiran. Karena meskipun hanya pikiran, kalau itu jelek, Allah tahu. Dan kalau dalam Al-Quran kan, fama ya'mal miskola dzarratin syarra yarah. Mungkin yang seberat biji dzarrah itu ya antara lain pikiran-pikiran rusakmu itu. Pikiran-pikiran kacaumu itu, pikiran-pikiran. Meskipun hanya dalam pikiran.
Kamu membayang-bayangkan apa pas di kamar mandi misalnya. Loh kok kamu ketawa? Memang ngapain di kamar mandi? Oh, ketahuan berarti kamu ada. Allah tahu. Maksudnya Allah tahu apa? Berarti apa? Diperhitungkan. Jadi bahkan Talis saja sudah bisa bilang semacam ini. Not even in your thought. Dalam pikiranmu pun sebaiknya jangan jahat, jangan rusak. Karena Tuhan pasti tahu. Terus ada yang tanya juga. To the adulterer. Jadi ini ada adulterer ini mungkin orang yang melakukan tindakan melawan moralitas seksual, mungkin perzinahan. Jadi suatu ketika ada seorang pezina yang datang, kemudian tanya, haruskah aku bersumpah bahwa aku tidak melakukan? Jadi ini ada orang yang sudah tertangkap basah, mungkin digeruduk di hotel sama pasangannya orang lain, terus dia bilang, saya mau sumpah bahwa saya tidak melakukan itu. Jawabannya Talis, adultery is not worse than perjury. Perjury itu sumpah palsu. Jadi melakukan perzinahan itu tidak lebih jelek daripada sumpah palsu. Jadi kamu ini maksudnya apa? Kamu ini sudah salah, jangan nambah salah lagi. Kamu sudah keliru, ya sudahlah, diperbaiki kalau memang itu salah, bertobat minta maaf, tapi jangan nambah salah lagi dengan bersumpah palsu. Dua-duanya jahat. Kita kan sering begini, menutupi kesalahan dengan kesalahan. Sudah salah, nambah salah. Bolos tidak masuk kuliah, salah. Ditambahi salah, ditanya dosennya, bohong lagi. Double itu namanya. Itulah. Jangan dibiasakan double kesalahan. Orang yang double kesalahan itu ciri yang pertama, dia tidak sadar kesalahannya yang pertama. Belum sadar kesalahannya yang awal. Dan malah nambah kesalahan selanjutnya. Jadi itu nasihat dari Talis. Terus kalau ini tentang mencela. Tidak ada sesuatu pun yang tak layak celah. Karena segala sesuatu ada kekurangannya dan tidak sempurna. Jadi maksudnya apa? Jangan suka mencela. Karena apa? Kamu juga punya kekurangan. Manusia jangan saling mencela, tapi usahakanlah saling membantu, saling memperbaiki kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu hal pun yang sempurna, wong kita ini hidup di dunia. Sebagus apapun tokoh yang kamu idolakan hari ini, pasti ada celahnya. Tidak mungkin tidak. Tak ada sesuatu pun yang tak layak celah. Jangan percaya kalau kamu dibilangin orang ini, orang itu, temanmu yang ini, temanmu yang itu baik sekali, perfect, tidak ada. Atau kalau ada temanmu bilang, wah kamu ini orangnya baik hati, tidak sombong, soleh, bagus 100%, tidak mungkin. Pasti tidak. Apalagi tentang diri kalian masing-masing. Kalian sendiri kan yang tahu jelekmu di mana, cuma tidak kamu tampakkan aja dan dibantu oleh Allah untuk tidak tampak. Kalau jelekmu tampak, itu mungkin kamu tidak berani, mungkin ngaji ke sini aja tidak berani. Untungnya tersembunyi. Kalau dosa dan kejahatan itu bisa dilihat, itu wah, mungkin kalian ngaji tidak berani, keluar tidak berani, pingin menghapus ini dulu biar nggak kelihatan orang. Apalagi kalau yang disebut dosa sampai pikiran-pikiran jelekmu, wah sangsoyo. Kamu mungkin keluar rumah aja tidak berani, keluar kamar mungkin juga tidak berani, nanti dibaca saudaramu, orang tuamu, wah anakku pikirannya ngeres kabeh gimana gitu. Nanti yang ada tergambar di anunya kelihatan semua. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan, punya kelemahan. Maka kalau ada orang jelek, kalau ada orang salah, jangan dijatuhkan, jangan dicaci, jangan direndahkan sedemikian rupa. Karena kamu sendiri juga tidak sempurna-sempurna amat. Kita juga punya banyak kesalahan.
Kita juga tidak sesuci pandangan orang tentang kita. Itu maunya quotes ini. Kemudian yang kedua tadi sudah disebut ya, hindari melakukan sesuatu yang akan kau cela jika orang lain melakukannya. Terus, nah, kalau ini parameter kebijaksanaan. A multitude of words is no proof of a prudent mind. Banyak omong itu bukan bukti pikiran seorang bijaksana. Jadi jangan dikira banyak ngomong, banyak ngasih kajian, banyak cerita macam-macam itu terus dia jadi bijaksana. Justru orang yang bijaksana itu biasanya tidak banyak ngomong. Kenapa? Dia lebih sibuk untuk mencermati dirinya, membaca dirinya, dibandingkan membaca orang lain. Karena ngomong keluar itu lebih mudah. Makanya tadi katanya Thalys, yang paling mudah apa? Memberi nasihat. Memberi nasihat itu kan selalu keluar untuk orang lain. Dan itu mudah. Anak kecil saja bisa. Buktinya banyak dai-dai cilik. Iya kan? Kalau sekedar ngasih nasihat, kamu kalah sama anak kecil-kecil itu. Wong itu gampang. Tinggal latihan gaya dan dihafalkan. Yang susah apa? Masuk menasihati diri sendiri. Maka banyak omong itu bukan bukti bahwa orang ini bijaksana. Itu maunya Thalys. Karena justru orang bijaksana itu sedikit ngomong. Dan secukupnya ngomong. Kok ngomong dipanjang-panjangkan? Itu cirinya orang tidak bijaksana. Jamaahnya sudah gelisah, dia malah nambah-nambah. Sudah jam 1 kurang 1/4, ini Jumatan gak selesai-selesai khotibnya. Kamu kan gelisah, khotibnya masih asik. Bayangannya jamaah semangat mendengarkan. Nah, padahal jamaahnya banyak yang ngantuk. Tapi dia asik ngomong. Itu tidak bijaksana. Ngaji kayak gini sudah banyak yang ngantuk, kok tak lanjutin terus sampai jam 10, itu tidak bijaksana. Jadi harusnya segera saya tutup. Bukan no proof of a prudent mind. Bukan ciri dari pikiran yang bijaksana. Bijaksana itu paradigmanya pas. Kalau butuhnya ngomong setengah jam, ya setengah jam. Butuhnya ngomong 1 jam, ya 1 jam. Butuhnya 2 jam, ya 2 jam. Tidak harus dipatok oleh waktu yang tidak penting. Jadi jangan banyak omong. Intinya katanya Thalys itu, orang bijaksana itu lebih banyak diam. Kenapa? Pikirannya yang sibuk. Mulutnya nanti saja kalau sudah dibutuhkan ngomong. Jadi lebih banyak mendengarkan, lebih banyak berpikir. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Kalau katanya Al-Quran kan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu di dunia aku lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak berpikir, mungkin aku tidak masuk neraka sekarang. Cuma karena terlalu banyak tingkah, terlalu banyak ngomong, akhirnya masuk neraka. Jadi jangan mau multitude of words. Kan biasanya mahasiswa kan gitu kadang-kadang. Makalah harusnya 5 halaman beres, tapi karena diwajibkan 10 halaman, terus kamu ngomong tidak karu-karuan sampai halaman ke-10. Akhirnya yang lain jadi bingung. Kalau bisa 1 halaman selesai, ya bikin makalah 1 halaman. Kalau ngomong 1 kata cukup, ya ngomong cukup 1 kata aja. Ngapain 2 kata? Kata yang kedua mubadir, temannya setan. Dan makalahmu berarti yang halaman-halaman basa-basi itu ya mubadir semua. Temannya setan. Oh, teman kita banyak setannya. Oke. Terus terakhir. Harus terakhir ini karena sudah terlanjur ngomong, harus bijaksana. Ya, lihat situasi. Ini dalil dari Thalys untuk orang yang ngutip pikirannya. Ini katanya Thalys, I will be sufficiently reward if when telling it to others you will not claim the discovery as your own, but will say it was mine. Aku akan merasa cukup dihargai kalau saat engkau menceritakannya pada orang lain, engkau tidak mengklaim temuan-temuanku, gagasan-gagasanku sebagai milikmu, tetapi engkau mengatakan bahwa itu adalah milikku.
Jadi kalau menyampaikan gagasan-gagasan, ini sebenarnya etik ya, pelajaran etik. Kalau hari ini mungkin munculnya jangan plagiat. Plagiat itu ngutip pikirannya orang, mengambil pikirannya orang, tidak disebut miliknya orang, kamu akui sebagai milikmu. Dan itu diajarkan oleh Thales, aku akan cukup dihargai. Kamu tidak usah bayar pakai pikiranku. Tidak apa-apa, dipakai saja, tapi sebutlah itu pikiranku. Jangan diklaim sebagai pikiranmu. Jadi makanya ngaji ini saya usahakan harus disebut sumbernya. Kalau tokohnya siapa itu harus disebut biar tidak kelihatan aku hebatnya luar biasa. Wong cuma ngutip kok dari tokoh-tokoh. Jadi biar mereka yang sepanjang hayat berpikir, mencari hikmah, mencari kebijaksanaan, tidak kita kecewakan. Kita hargai usahanya. Bayangkan kayak Thalys ini kan sampai tidak nikah loh. Saking asiknya, kamu yang enak-enakan tinggal ngambil pikirannya malah tidak disebut sumbernya dari mana. Jadi etik ini nanti yang melandasi pikiran untuk kita tidak plagiat. Kalau dilihat dari kacamata kita hari ini, gagasan-gagasan Thalys mungkin sudah banyak yang kita tahu. Cuma kalau kalian membayangkan bahwa ini adalah sekitar 600 tahun sebelum Masehi, maka gagasan ini sebenarnya luar biasa. Bayangkan 600 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia zaman itu mungkin masih masyarakat primitif. Jadi kacamatanya harus digeser. Oh, ini gagasan-gagasan yang luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya kan sangat relevan untuk kita pakai hari ini. Itulah hebatnya tokoh-tokoh zaman dulu. Kalau pakai bahasanya Setu Senasar, wawasannya bersifat perennial. Jadi perennial itu dalam tanda petik abadi. Kita baca kapanpun selalu relevan. Hari ini kita ngomong plagiasi, ternyata zaman Thales dia sudah ngomong semacam ini. Hari ini kita ngomong apalagi tadi, orang bijaksana jangan terlalu banyak omong, ternyata masih relevan juga. Buktinya kamu manduk-manduk, berarti hari ini memang banyak orang yang kelebihan dosis ngomongnya. Ya kan? Mencela, apalagi mencela wis. Sekarang setiap postingan isinya celaan, itu jadi relevan terus. Oh, menunjukkan bahwa memang ini mungkin ide ini memang ide perennial. Gagasan-gagasan yang abadi. Manusia butuh ini terus-menerus.